Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudara, 2 minggu berturut-turut yang sudah lewat, saya berbicara atau membahas tentang kehidupan Kristen yang efektif. Saya mencoba mengulangi poinnya saja, bahwa kehidupan Kristen yang efektif itu ada 3. Yang pertama adalah kehidupan yang menggenggam firman Tuhan. Mau hidup kita efektif, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah genggam firman Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, pelajari firman Tuhan, hafal firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan lakukan firman. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk menjadi orang Kristen yang efektif, yang kedua adalah kehidupan yang menggenggam tangan Tuhan. Tidak hanya cukup pegang firman Tuhan, tetapi genggam tangan Tuhan. Kalau kita menggenggam Tuhan, caranya bagaimana? Caranya adalah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Caranya adalah kita mengakui bahwa kita ini orang yang berdosa, datang kepada Dia, menyerahkan seluruh kehidupan kita. Caranya juga adalah datang dan berserah seutuhnya kepada. Ini adalah cara kita menggenggam tangan Tuhan, berserah, mengakui, dan taat kepada Tuhan. Apa yang kita dapatkan kalau kita menggenggam tangan Tuhan? Kita ada kuasa. Kita juga tidak hanya ada kuasa, kita juga ada kemenangan, dan juga kita memiliki kasih. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang Kristen yang efektif adalah orang Kristen yang mau berjalan di jalannya Tuhan. Kalau berjalan di jalan Tuhan, maka akan ada damai sejahtera, ada sukacita, dan kelimpahan. Ini formula minggu lalu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang lanjutan daripada minggu lalu. Selain menjadi orang Kristen yang efektif, kita juga hal yang kedua atau hal tema kita hari ini yang harus kita lakukan adalah menjadi saksi Kristus yang efektif. Menjadi saksi Kristus yang efektif. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kehadiran kita di dunia ini ada dalam rencana Tuhan yang indah. Maka kitab Nabi Yeremia berkata bahwa masih dalam kandungan ibu kita, Allah sudah menyebut kita, Allah sudah tahu tentang siapa kita. Masih dalam kandungan Allah sudah mengerti kita, dan Dia tahu untuk apa kita ada di dunia. Itu berarti Allah punya rancangan yang indah bagi kita ketika kita ada di dunia ini. Ia mau kita ada di dunia tidak dengan sia-sia, tapi kita harus melaksanakan tugas mulia yang dikehendaki-Nya bawa bagi kita, yaitu apa? Membawa sebanyak mungkin orang untuk percaya kepada Yesus. Ini adalah amanat agung bagi kita semua orang-orang yang percaya kepada Kristus, bahwa kehadiran kita di dunia adalah rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu apa? Agar kita membawa semakin banyak orang datang kepada Kristus. Saudara-saudara, perhatikan ayat yang tadi kita baca. Apa yang Yesus katakan? Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat ini berbicara tentang misi pribadi Kristus di dunia, bahwa Ia datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini adalah misi Yesus di dunia. Saudara, Ia datang ke dunia, misi satu-satunya adalah membawa mereka yang terhilang untuk kembali terhubung kembali dengan Bapa di surga. Yesus ketika datang di dunia, Ia datang kepada banyak golongan manusia. Ia mendatangi ahli-ahli kitab, Ia mendatangi orang-orang miskin, Ia mendatangi orang-orang yang punya hubungan yang tidak baik dengan Israel, misalnya orang kaya, orang Samaria, dan lain-lain. Ia lakukan misinya, yaitu untuk mencari manusia yang terhilang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang
kita ada di dunia, apa yang menjadi misi kita di dunia? Yesus datang dengan satu misi, mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kalau begitu, kita sekarang ada di dunia, apa misi kita? Saudara, ada orang yang hadir di dunia ini supaya hidupnya makmur. Ada orang punya misi di dunia supaya ingin dihormati. Ada orang di dunia ini misinya adalah hidup sukses, hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Ada orang punya misi di dunia supaya hidup berkecukupan. Ada orang di dunia punya misi supaya punya pendidikan yang tinggi. Tetapi apakah itu yang Tuhan kehendaki bagi Bapak Ibu dan saya? Misi kita di dunia itu apa? Matius 28, 19-20 katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Itu berarti kita harus menjadi saksi. Kita harus pergi untuk mencari, membawa dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Jika kita adalah pengikut Kristus, maka misi kita haruslah sama dengan guru kita, dengan Tuhan kita, yaitu misinya sama, cari dan bawa mereka yang terhilang untuk kembali kepada Kristus. Yesus hadir di dunia karena kasih yang besar kepada kita, orang yang berdosa. Ia tidak perlu datang ke dunia, tetapi karena kasihnya yang besar atas saudara dan saya, Yesus mau datang. Kenapa ia mau datang? Karena saudara dan saya adalah orang yang terhilang. Ketika kita tidak dekat dengan Tuhan, ketika kita jauh dari Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang terhilang. Tapi miris Bapak Ibu, banyak orang merasa tidak terhilang di dunia. Banyak orang merasa bahwa dia baik-baik saja. Banyak orang merasa bahwa dia tidak perlu cari Tuhan. Ia merasa bahwa hidupnya aman-aman saja. Tetapi justru ia sedang terhilang. Dan karena itu, Yesus mau datang. 3 hari lalu saya baca satu statement, itu yang di-repost di TikTok. Dia bilang ini, untuk apa pergi gereja? Pergi gereja pun mulutnya tajam seperti siang. Pergi gereja pun keluar maki-maki orang. Lebih baik aku yang datang ke gereja, tetapi jadi berkat. Dengan baik, itu orang seperti itu adalah orang yang menutupi kelemahannya. Orang seperti itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab untuk dirinya. Dia belum apa sudah menilai orang. Dia belum datang dari pagi dia sudah menilai orang bahwa orang ini mulut tajam dan yang lainnya. Apakah kita menjadi saksi Kristus yang baik? Mereka itulah orang-orang yang kita mencari. Mereka adalah orang-orang yang harus kita bawa kembali datang kepada Kristus. Ketika mereka itu menjadi orang-orang yang terhilang. Jangan kita takut kepada mereka yang berkata, aku bangga tidak datang sama Tuhan, tapi hidupku jauh lebih baik. Jangan bangga atau kemudian merasa berkecil hati ketika engkau semakin datang kepada Tuhan, tetapi orang lain tetap mencela engkau bahwa hidupku juga tidak lebih baik daripada aku yang tidak datang sama Tuhan. Justru kita merasa orang yang terhilang. Karena itu Yesus datang untuk mencari kita, membawa kita kembali. Kita belum sempurna, kita akan terus jatuh bangun. Kita mungkin keluar dari pintu gereja dan berbuat kesalahan. Tetapi kita adalah orang-orang yang sadar bahwa saya perlu Tuhan, maka saya perlu datang untuk mencari Tuhan. Tetapi bagi mereka yang berkata, lebih baik aku tidak datang, tapi hidupku jadi jauh lebih berkat. Bagi mereka yang datang ke gereja, itu adalah tipe orang yang adalah membungkus dosanya, membungkus dirinya, merasa lebih baik, merasa lebih pintar, merasa lebih hebat, tetapi secara tidak langsung menghakimi anak orang lain. Saudara yang dikasihi, Yesus hadir di dunia oleh karena ia melihat manusia terpisah dengan Allah. Oleh apa yang memisahkan itu, yaitu dosa. Dosa membuat kita terpisah dengan Allah. Karena itu Yesus hadir di dunia sebagai kasihnya kepada kita untuk menghubungkan kita kembali dengan Allah. Kalau kita ini tidak terhilang, itu apa Kristus
Itu sebabnya misinya ayat yang tadi kita baca. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dan Bapa, Ibu dan saya salah satunya. Karena itu Kristus ada di dunia ini. Kristus hadir untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan menciptakan kita supaya kita memperoleh damai. Tuhan menciptakan kita dalam rancangan yang indah, hidup kelimpahan, penuh damai dan sukacita. Apa sih damai itu? Damai itu ketenangan. Saya mau tanya Bapak Ibu, hari ini damai? Hari ini Bapak Ibu tenang? Ini kebutuhan utama manusia zaman ini. Hidup kita yang sekarang kita cari adalah kedamaian Bapak Ibu. Ada banyak orang yang bertanya dari muka, tapi tidak tenang di dalam. Ada orang yang bisa sampai hari ini tidak tenang karena begitu banyak persoalan yang ada. Allah menciptakan kita agar kita ini memiliki damai. Karena itu Dia menjadikan kita. Ia merancang kita hidup kita penuh sukacita dan kelimpahan. Tetapi penyebab utama adalah dosa. Dosa membuat Bapak Ibu dan saya kita kehilangan sukacita, kita kehilangan damai, kita kehilangan kelimpahan. Itu sebabnya kalau kehilangan kelimpahan, apa yang terjadi? Persumutan yang terus terjadi. Kalau kita kehilangan kelimpahan, yang terjadi adalah apa? Persumutan, kesal, tidak ada ucapan syukur. Sebab Allah menciptakan kita untuk kita dapat damai, dapat ketenangan, dapat sukacita. Tapi justru sebaliknya, apa penyebabnya? Penyebabnya karena dosa. Siapa di sini yang tidak berdosa? Karena Bapak Ibu dan saya, kita merasa orang yang berdosa, maka kita datang kepada Tuhan dan Tuhan datang untuk mencari dan menyelamatkan saudara dan saya. Dalam keadaan kita sebagai manusia berdosa, kita tidak bisa terhubung kembali dengan Bapa kita di surga. Ada banyak cara manusia lakukan supaya bisa memiliki hubungan yang baik kembali dengan Allah, sebagaimana rancangan yang awal baik. Lahirnya agama di seluruh dunia itu adalah salah satu cara bagaimana manusia berusaha untuk terhubung kembali. Tapi pertanyaan saya, apakah agama menyelamatkan? Apakah agama memberi ketenangan? Apakah agama memberikan solusi terhadap dosa? Di dunia ini begitu banyak agama. Apakah agama memberi solusi bahwa orang kemudian punya hidup yang baik dengan Tuhan, terhubung kembali dengan Tuhan? Apakah agama menyediakan bahwa dosa bisa diampuni sehingga kemudian orang memiliki hubungan kembali yang baik dengan Tuhan? Tidak ada agama manapun di dunia yang memberi akan solusi. Termasuk agama Kristen, tidak ada jaminan. Karena itu jangan bangga jadi orang Kristen. Karena agama pun tidak menyelamatkan. Jadi tidak ada agama apapun di dunia yang menyelamatkan, yang menyelesaikan dosa. Yang menyelesaikan dosa adalah Yesus. Itu sebabnya kekristenan tidak bicara soal agama, tapi kekristenan, iman Kristen berbicara tentang hubungan. Kau bisa jadi agama, KTP agama Kristen, tapi kalau kau tidak punya hubungan yang baik dengan Kristus, dengan Yesus, maka sia-sia lagi. Tidak ada artinya KTP-mu Kristen kalau kau tidak punya hubungan yang baik dengan Dia. Itu sebabnya agama tidak menyelamatkan, agama tidak menyelesaikan dosa. Yesuslah yang menyelesaikan dosa. Yesuslah yang menjembatani kita kembali dengan Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu, kadang-kadang kebanggaan kita adalah saya ini Kristen, saya ini Kristen. Tetapi Kristennya apa Kristen? Kristen itu pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus berarti hidupnya seperti Kristus. Kalau hidupnya seperti Kristus, hubungannya baik dengan Allah. Pertanyaannya, kalau saya Kristen, apakah hubungan saya baik dengan Allah?
Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan kita sebagai manusia berdosa, Allah membuat cara supaya manusia bisa kembali terhubung dengan Allah. Caranya itu hanya melalui Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Salib adalah satu-satunya cara untuk menghubungkan kembali manusia dengan Allah. Kristus harus mati di kayu salib agar kita kembali terhubung dengan Allah. Maka kalau kita kembali terhubung dengan Allah, maka engkau yang dulunya jauh dari damai, jauh dari sukacita, jauh dari kelimpahan, sekarang itu menjadi milik kita kembali. Karena itu yang Allah rancang bagi saudara dan saya. Rancangan Allah indah diadakan bagi saudara. Saudara dan saya sadar atau tidak, seringkali kita terhilang di hadapan. Ketika engkau dan saya mulai kehilangan hubungan yang baik dengan Tuhan, saat itulah engkau sudah terjauh, kau terhilang dari Yesus datang untuk menjembatani kembali antara manusia dan Allah. Jadi tujuan Allah menghadirkan kita di dunia adalah supaya kita punya damai, punya sukacita, punya kelimpahan. Ini 3 hal yang Allah buat dalam hidup. Allah menghadirkan kita di dunia supaya kita beroleh damai. Damai berarti ketenangan, ketenangan batin. Meskipun gak ada duitnya, tahu damai batin, hidupnya tetap sukacita. Berapa banyak di antara kita tanggal 1 sampai tanggal 10 wajahnya sendiri, lewat tanggal 10 wajahnya berlenjur-lenjur. Berarti sukacita kita, damai kita sebatas apa yang kita miliki. Di saat tetap wajah kita tetap bersukacita. Allah menjadikan kita supaya kita punya damai, sukacita, dan kelimpahan. Tapi sekali lagi dosa membuat kita makin menjauh dari. Jadi tujuan Allah memberi damai, sukacita, dan kelimpahan. Hidup yang kekal Ia beri. Masalah manusia adalah dosa. Namun Allah telah menyediakan pemulihan melalui Kristus di kayu salib. Maka tanggapan Bapak Ibu dan saya sekarang adalah apa? Percaya kepada Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Itu adalah jalan satu-satunya agar engkau menikmati damai, sukacita, dan kelimpahan. Kau harus ambil keputusan untuk percaya kepada Kristus. Dan sekiranya ada Bapak Ibu yang belum percaya kepada Kristus, ini waktunya. Buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ketika tidak ada Yesus, maka engkau akan tetap ada dalam ketakutan, engkau ada dalam kekhawatiran, engkau ketakutan masa depan, ketakutan akan kematian, dan engkau tidak akan menikmati damai, sukacita, dan kelimpahan yang sesungguhnya. Maka percaya kepada Yesus adalah harga mati. Kalau engkau mau menikmati apa yang Tuhan siapkan, damai, sukacita, dan kelimpahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menjawab dengan jujur di dalam hati kita. Sudahkah saya percaya kepada Yesus? Sudahkah saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya? Seberapa jauh saya percaya kepada Kristus sebagai Tuhan? Harus jawab dengan jujur. Yakin bahwa saya sudah bertuhan dengan Kristus? Saudara sungguh-sungguh yakin bahwa saya sudah percaya kepada Kristus? Tidak perlu orang lain tahu, tapi yakinkan dirimu kau sudah percaya kepada Kristus. Karena sederhana, kenapa kau sering kehilangan damai? Kenapa kau sering kehilangan sukacita? Kenapa kau selalu bersungut? Tidak
kelimpahan, tidak nikmati kelimpahan dalam. Jangan-jangan Yesus itu hanya tamu, undang dia masuk dan tamu, tapi Yesus tidak pernah mau mengatur. Seringkali kita menjadikan Yesus itu tamu di dalam hidup kita. Kita tidak membiarkan dia mengatur akan seluruh hidup kita. Kita sedang dalam perjalanan rohani, Bapak Ibu. Kita sedang dalam perjalanan. Kita bisa tiba-tiba terhilang, tapi tiba-tiba muncul. Kita tiba-tiba bisa menjadi orang yang sangat rajin doa, tiba-tiba terhilang, malas doa. Kita tiba-tiba bisa menjadi orang yang sangat kusuk menyembah Tuhan, tapi tiba-tiba tidak bisa menyembah Tuhan. Ini adalah perjalanan rohani setiap Bapak Ibu. Namun demikian, jangan sampai kita seperti seorang anak muda ya. Kalau Bapak Ibu lihat dalam Markus pasal 10 ayat 21 sampai 22. Markus pasal 10 21-22 adalah seorang anak muda yang datang kepada Yesus. Apa yang aku harus lakukan supaya memperoleh hidup yang kekal? Dan Yesus katakan kepada anak muda itu, hormatilah ayah dan ibumu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihlah sesama manusia. Apa yang dikatakan anak muda ini? Sudah semua aku lakukan. Tetapi perhatikan ayat 21 dan 22. Ada satu lagi yang harus engkau lakukan. Ada satu lagi kekuranganmu yang harus kau lakukan. Pergilah, jual apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka kau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah. Perhatikan ayat 22. Apa yang dilakukan oleh anak muda itu? Ia kecewa. Ia pergi dengan kecewa. Karena apa? Karena banyak harta. Kita sedang dalam perjalanan rohani. Dunia ini bisa tiba-tiba menguasai kita. Kesulitan bisa menguasai kita. Kekayaan bisa saja menguasai kita. Tetapi itu jangan sampai membuat engkau kecewa. Karena kalau engkau mau sempurna, sekali lagi Yesus tetap yang nomor satu di dalamnya. Tidak boleh ada yang lain. Karena itu Bapak Ibu, kita diselamatkan oleh Kristus. Kita terhubung kembali dengan Allah. Damai dan sukacita dalam hidup kekal itu menjadi milik kita. Maka kita harus jadi saksi yang efektif. Kita dirancang Tuhan dengan indah, tapi dosanya pisahkan kita kembali dengan Allah. Tapi Allah sendiri menyediakan jalan penyelesaiannya, yaitu Kristus di kayu salib. Maka kalau Kristus sudah menyelesaikan kita, dosa kita, maka sekarang saudara dan saya harus jadi saksi yang efektif. Saudara dan saya harus memperkatakan bahwa saya sudah diselamatkan, saya sudah diselamatkan, saya sudah dikenakan Kristus. Maka pesan penting ini perlu kita bagi kepada orang lain. Caranya bagaimana? Jumpai mereka. Caranya bagaimana? Cari mereka. Caranya bagaimana? Bersaksilah kepada mereka, supaya orang lain mengenal Yesus. Yesus adalah juru selamat manusia. Bagaimana orang lain bisa mendengar tentang Yesus kalau tidak ada yang pergi untuk memberitakan? Bagaimana orang lain bisa selamat kalau kita tinggal diam dan tidak pergi memperkatakan? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata, Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan
yang terhilang. Apa kata-kata yang paling penting di sana? Dapat. Kata yang kedua, cari. Kata yang ketiga, selamatkan. Kata yang keempat, yang terhilang. Datang, cari, selamatkan yang terhilang. Ini tugas Bapak Ibu dan saya. Kalau Yesus datang, yang meninggalkan segala kemuliaannya untuk datang dan mencari manusia yang terhilang, maka Bapak Ibu dan saya punya tugas keluar dari tempat kita, keluar dari zona nyaman kita, keluarlah, carilah mereka yang terhilang. Selamatkanlah mereka. Kita punya tugas. Ayo, selamatkan. Bawa mereka yang terhilang. Waktu di surga Bapak Ibu, saya ingat dulu pernah saya khotbahkan ini. Saya lupa berapa tahun yang lalu, bahwa di surga Bapak Ibu kita akan dapat mahkota. Paling tidak ada 7 mahkota ya Bapak Ibu. Berdasarkan kitab Wahyu, kita didudukan di surga berdasarkan mahkota-mahkota. Mungkin kita semua masuk surga, tapi kita akan didudukan di sana berdasarkan mahkota yang kita pakai. Mudah-mudahan kita semua di barisannya paling depan. Harapannya jangan sampai ada di depan ada yang disuruh. Jemaat sama-sama satu komunitas, tapi nggak satu kehidupan mungkin. Ada di depan ada yang disuruh, ada yang nggak dapat sama sekali. Yang paling banyak yang ini di surga, sama-sama di surga. Berapa banyak orang yang kita bawa pada kesini. Cari, selamatkan mereka yang terhilang. Ini tugas kita. Kita di surga nggak ditanya berapa banyak apa yang kau miliki, berapa rumah kau bangun, berapa tabunganmu. Tapi yang ditanya berapa banyak orang yang kau bawa banyak. Kau sudah bertugaskan kepada cari, selamatkan mereka yang terhilang. Pergilah, jadikanlah sebuah maksudnya. Itu yang ditanya kepada Bapak Ibu dan saya. Dia nggak tanya kau sakit pinggang kau, encokkah kau, masalah berat. Kemudian kita bilang, Tuhan, banyak kali masalah terjadi, aku lakukan ini. Banyak kali masalah terjadi, aku cari orang. Gimana aku cari orang? Hidupku aja susah. Lalu Yesus katakan, kan udah selesaikan. Aku udah kirim Kristus, aku udah selesaikan. Aku udah selesaikan semua masalah. Terus kenapa orang ada aku? Bapak Ibu, ini adalah tugas kita semua kita nanti untuk melakukan misinya Kristus. Misi Kristus adalah cari selamatkan yang terhilang. Maka hari ini Bapak Ibu dan saya punya misi yang sama, cari dan selamatkan yang terhilang. Kalau kita ini semua cari selamatkan terhilang, kursi kita ini tidak cukup. Kalau kita lakukan itu konsisten, maka Bapak Ibu, hal yang mudah yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita pergi mencari, menyelamatkan mereka yang hilang. Mulai dari mana sih? Tuhan kasih mulut untuk mulai berdoa. 2 minggu lalu saya bagi kartu Andreas, tulis 10 nama. Saya sempatkan tiap hari berdoa. Saya ambil 5, yang Bapak Ibu kumpul sama saya. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu masih berdoa kan untuk mereka yang nama-nama yang Bapak Ibu tulis? Itu bagian daripada mencari. Jangan Bapak Ibu kumpulkan jadi bebannya sama satu orang yang balik terus mendoakan. Tapi Bapak Ibu jangan mendoakan. Nanti kita akan tulis lagi.
hubungan dengan orang tersebut. Apakah dia tetangga kita? Apakah dia kawan jauh kita? Bangun hubungan dengan dia. Ceritakan pengalaman kita sebelum kenal Kristus. Dengarkan cerita dia. Sampaikan kepada dia apa yang terjadi dengan kita setelah kita kenal Kristus. Jika dia terbuka, doakan dia untuk dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini tugas kita. Kegagalan utama kita menjadi seorang Kristen yang efektif adalah apa? Malas. Kalau sudah malas dan obat. Yang kedua, tidak menjadi pendengar yang baik. Kita ini malas Bapak Ibu mendengar. Tidak semua orang mau menjadi pendengar yang baik. Sederhana. Itu sebabnya kalau kita di rumah suami istri cakap, yang satu mau ngomong terus, yang satu nggak mau dia dengar. Banyak di antara kita tidak mau jadi pendengar yang baik. Maunya dia yang bicara, yang lain kau dengar. Begitu giliran orang lain mau, dia nggak mau dengar. Kalau kita tak menjadi pendengar yang baik, bagaimana membawa orang datang kepada Tuhan? Kenapa banyak di antara orang-orang datang kepada Tuhan? Karena mereka pengen dengar cerita, pengen dengar curahan hati, dengar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, misi Yesus adalah misinya kita juga. Maka jadilah saksi yang efektif. Caranya bagaimana? Mulai dari itu, siapa yang Bapak Ibu doakan, bangun hubungan dengan orang tersebut. Ceritakan pengalaman sebelum kenal Kristus. Dengarkan cerita dia. Sampaikan juga kepada dia bagaimana hidupmu setelah engkau kenal Kristus. Bimbinglah dia untuk terima Yesus. Ini adalah misi Yesus dan misi Bapak Ibu dan saya. Mari kita semua cari. Mari kita semua bawa mereka yang terhilang kembali kepada Yesus. Karena itu adalah misinya bagi dunia ini dan kita juga untuk dunia. Kita hadir dunia bukan hanya untuk kemudian santai, bekerja hanya untuk mencukupkan kebutuhan jasmani kita yang jumlahnya atau lamanya hanya 80 tahun menurut kitab Tuhan. Itu pun kami sampaikan. Tapi Tuhan ada tugas mulia yang Bapak Ibu saya lakukan, yaitu jadilah saksi yang efektif. Jadilah saksi yang efektif di mana